Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas muqaddimah. Poin yang pada pertemuan yang lalu kita membahas muqaddimah yang kedua, yaitu sesuatu tidaklah dikatakan bid'ah secara syar'i kecuali apabila itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Ya, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau seorang melakukan perbuatan yang itu merupakan bid'ah secara bahasa, seperti naik mobil, naik motor, pakai HP, jam tangan, dan yang lainnya, itu secara bahasa bid'ah. Dan itu tidak bid'ah secara syar'i. Baru kemudian dia dikatakan bid'ah secara syar'i apabila dia menganggap naik mobilnya itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dia menganggap makan makanan tertentu yang itu merupakan sebuah kebiasaan dianggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Nah, itu baru bid'ah secara syar'i. Kita lanjut ke halaman 22. Ya, betul ya. Betul ya. Halaman 22, Al-Muqaddimatus Tsalitsah, muqaddimah yang ketiga. Judulnya al-ibadah la takhruju an takuna wajibatan au mustahabbatan fi'lan au muharramatan wa makruhatan tarkan. Kata beliau judulnya, ibadah itu tidak keluar dari konteks wajib atau mustahab, ya sunnah, secara fi'il, secara perbuatan. Atau ibadah itu juga bentuknya meninggalkan. Maka kalau bentuknya meninggalkan ini ada dua, yaitu makruh dan haram. Ya, saya ulangi, ibadah itu tidak keluar dari 4 model. Atau lebih enaknya kita bagi kayak gini aja. Ibadah itu tidak keluar dari 2 model. Mengerjakan perintah atau bentuknya itu meninggalkan larangan. Ibadah itu loro itu tok modelnya, 2 itu tok modelnya. Mengerjakan perintah terbagi lagi menjadi 2. Kalau enggak wajib, ya mustahab. Nah, ibadah yang bentuknya meninggalkan larangan itu juga terbagi menjadi 2. Kalau enggak bentuknya makruh, maka bentuknya haram.
Ya, maka beribadah kepada Allah bukan cuma mengerjakan sesuatu, tapi juga meninggalkan sesuatu. Seorang meninggalkan zina, seorang meninggalkan khamr, seorang meninggalkan dusta. Itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan cara meninggalkannya. Adapun mengerjakan ibadah dengan cara mengerjakan, melakukan pekerjaan, itu banyak seperti sholat, ya puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Kita baca di sini kata beliau, wa hadza badahiyun liman tadabbara ma'nal ibadati syar'an, li'anna al-ibadah fi'lu ma yuhibbullahu fi'lahu wa tarku ma yuhibbullahu tarkahu. Kata beliau, ini kalau kita merenungkan tentang hakikat ibadah secara syar'i. Ya, ibadah secara syar'i itu definisi yang paling bagusnya diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ibadah maknanya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang kompleks, mencakup apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Nah, kita tahu dari mana kalau sesuatu itu diridhoi atau dicintai oleh Allah? Apa dengan perasaan? Kayaknya perbuatan saya ini dicintai sama Allah, Ustaz. Loh, kok weruh? Kok tahu kau kalau perbuatanmu ini dicintai sama Allah? Ya, kayaknya sih, rasa-rasanya gitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Harus dengan dalil. Maka ketika Anda mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka berarti itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ketika Anda mengucapkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkannya, maka berarti saat itu Anda dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka jadilah itu ibadah. Ketika Anda meninggalkan apa-apa yang dilarang sama Allah, maka berarti itu ibadah. Maka berarti itu dicintai sama Allah. Maka berarti itu ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan, entah yang zahir ataupun yang batin. Ya, seperti batin tawakal kepada Allah, itu nggak nampak. Mencintai Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini batin dan itu dicintai oleh Allah. Maka berarti itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata beliau, karena ibadah hakikatnya adalah mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, atau meninggalkan apa-apa yang Allah cintai hamba apabila meninggalkannya. Wa hadza la yakunu min jihatil fi'li illa wajiban aw mustahabban wa min jihatit tarki illa muharraman aw makruhan. Nah, yang kayak gini tidaklah terjadi kecuali apabila bentuknya wajib atau mustahab. Atau bisa juga bentuknya itu makruh atau haram. Wes, 4 ini tok ibadah itu. Ya, kalau itu mengerjakan, ya kalau itu adalah bentuknya mengerjakan, maka berarti kalau enggak dia wajib, ya sunnah, mustahab. Kalau bentuknya meninggalkan, maka kalau enggak makruh, ya haram. Wes, 4 ini tok. Wa ma'a anna hadzal amra wadihun wa ma'a hadzal amra wadihun min jihatil ma'na fa innal ulama'a aidan qarraruhu wa ajma'u alaihi. Kata beliau, meskipun pembahasan ini sangat terang benderang, secara makna sudah jelas, namun para ulama tetap menegaskannya dalam kitab-kitab mereka. Ya, dan mereka telah sepakat atas hal ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan yaqtadi anna safara ilaihi ay ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bimustahabbin wa laisa huwa wajiban bil ittifaq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah kita tahu tentang makna ibadah tadi, maka nih perhatikan ini penting. Maka
safar menuju kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan safar perjalanan, tujuan utamanya secara khusus adalah untuk berziarah mengunjungi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan amalan yang mustahab, apalagi amalan yang wajib bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Ini nanti jangan gagal paham, berarti kita nggak boleh ziarah ke makam Nabi. Bukan. Kita berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tujuan pertama dari ke kota Madinah itu kita capai. Ya, apa tujuan kita ke kota Madinah, jemaah? Tujuan utamanya? Tidak Madinah, Masjid Nabawi. Ya, tujuan utama kita ke sana adalah Masjid Nabawinya. Nah, mumpung ada di Masjid Nabawi, baru sekalian ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan diniatkan berangkat ke Madinah, tujuan utamanya adalah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau, itu bukan perbuatan yang mustahab, bukan pula wajib. Ya, tapi tujuannya adalah Masjid Nabawi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Nabi. Jangan kalian melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Fala yakunu qurbatan wa ta'ah. Kata beliau, maka itu tidak menjadi sebuah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau perbuatan yang dihitung sebagai ketaatan kepada Allah. Fa innal qurba wa ta'ata imma wajibun wa imma mustahabun. Karena qurba, yakni perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau perbuatan yang terhitung sebagai ketaatan kepada Allah, itu kalau enggak mustahab ya wajib. Nah, sekarang pergi ke kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya apakah itu mustahab atau wajib, kalau Anda bilang itu wajib, datangkan dalilnya. Kalau Anda bilang itu mustahab, juga datangkan dalilnya. Ya, maka ziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah perkara yang wajib, bukan pula perkara yang mustahab. Cuman bukan berarti kemudian seorang diharamkan berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Ini dalam rangka untuk menertibkan niat seseorang ketika ke Madinah. Tujuan utama niatnya berangkat dari Indonesia ke sana adalah Masjid Nabawi. Ya, baru kemudian tujuan berikutnya dia berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting, jangan dianggap kan cuman beda niat Ustaz. Ya kan cuman beda niat, masa kok sampai segitunya gitu? Oh iya, niat ini penting. Ya, niat itu penting. Anda dalam kondisi junub malam hari, kemudian mau sholat subuh, ya mau sholat subuh, Anda mandi biasa, tidak ada niat untuk mengangkat junub, cuman mandi biasa, bersih mandinya, pakai sabun disikati kabeh, ya sampai kalau dicek di lab itu gak ono kumane blas misalnya, bersih luar biasa. Tapi tidak ada niat untuk mengangkat hadas, tidak ada niat untuk mengangkat junub. Maka keluar dari keluar dari kamar mandi, orang ini tetap dihukumi suci atau tetap junub? Tetap junub. Ya, kok bersih kok Ustadz, kau nak kumane, alam tetap. Cuman bedanya masalah niat itu saja. Adapun orang yang dia dalam kondisi junub, kemudian dia masuk kamar mandi dan dia hanya sebatas mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau nyemplung kolam mentas maneh, dengan niat untuk mengangkat junubnya, sah keluar mentas dari kolam, suci dia. Ya, padahal kalau dicek di lab ya saya akeh kumane kan. Ya kan? Dakinya masih banyak, bolotnya saya akeh sih. Tapi ketika niatnya dia adalah untuk mengangkat junubnya, sah. Tuh, jangan menyepelekan masalah niat. Ya, maka orang yang niatnya pergi ke Madinah, niatnya utamanya adalah untuk ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ke Masjid Nabawi, maka ini bukan bentuk ibadah.
Ya, bukan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah bid'ah di dalam agama. Tapi kalau niat utamanya dia adalah ke Masjid Nabawinya, baru kemudian dia berziarah ke makam Nabi SAW, maka ini yang betul. Kemudian ke paragraf berikutnya, qala idza kana al-muslimun muttafiqina ala annahu la yajuzu li ahadin an ya'taqida aw yaqula an amalin innahu qurbatun wa ta'atun wa birrun wa tariqun ilallah wajibun aw mustahabbun illa an yakuna mimma amarallahu bih wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan demikian masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya tidak boleh bagi seseorang meyakini atau dia mengatakan tentang sesuatu perbuatan. Jadi ada suatu perbuatan, nggak boleh dikatakan perbuatan itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Perbuatan ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini hukumnya wajib. Perbuatan ini hukumnya mustahab. Nggak boleh seorang mengatakan demikian kecuali apabila memang Allah dan Rasulnya memerintahkan. Paham jemaah? Kecuali Allah dan Rasulnya memerintahkan hal tersebut. Wadzalika yu'lam bil adillatil mansubah. Dan dari mana kita tahu kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan? Itu dari dalil-dalil yang disebutkan, memang dalil-dalil yang ada. Wa ma ulima bittifaqil ummah annahu laisa biwajibin wala mustahab wala qurbah lam yajuz an yu'taqada aw yuqal innahu qurbatun wa ta'atun. Maka segala perbuatan atau kata beliau, dan apa-apa yang diketahui berdasarkan kesepakatan umat bahwa sesuatu bukanlah perkara wajib, tidak boleh dikatakan sesuatu itu wajib atau sesuatu itu mustahab atau sesuatu itu mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh diyakini bahwa itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan dalil. Ini selebihnya kurang lebih sama ya. Kita singkat saja. Intinya poinnya dapat ya? Ya, poinnya dapat ya. Inti dari pembahasan mukaddimah kedua ini adalah sesuatu tidak boleh dikatakan ibadah atau ibadah itu tidak keluar dari dua model. Model pertama fi'il, melakukan perbuatan. Model kedua tark, meninggalkan perbuatan. Mengerjakan perbuatan, melakukan perbuatan itu bentuknya kalau enggak mustahab, kalau enggak wajib, ya sunnah. Sedangkan meninggalkan perbuatan itu kalau enggak makruh, ya haram. Nah, atau di halaman 23 ini kita bacakan ucapan Syekhul Islam yang bagus di paragraf yang atas itu. Waqala, dan Syekhul Islam mengatakan, wad-din alladhi syara'ahu imma wajibun wa imma mustahabbun. Dan agama yang Allah syariatkan ini itu bisa bentuknya wajib, bisa bentuknya mustahab. Fakullu man abada ibadatan laysat wajibatan fi syar'ir rasul wala mustahabbah kanat minasyirki wal bidah. Kata beliau, setiap orang yang beribadah dengan sebuah ibadah yang dia secara syar'i bukanlah wajib, ya, dia secara syar'i bukanlah wajib, bukan pula mustahab, tapi digawe sebagai ibadah, dipakai sebagai ibadah sama dia, dianggap sebagai ibadah sama dia, maka perbuatan tersebut itu bisa bentuk kesyirikan atau bisa bentuk kebid'ahan. Wal hajju ilal kubur, seperti menunaikan haji ke kuburan. Memang ada ya tawaf di kuburannya wali, atau menganggap bahwa ziarah ke kuburan fulan dan fulan itu setara dengan haji. Maka kata beliau, laisa min syar'ihi, itu bukan termasuk syariat
Allah dan Rasulnya. La wajiban wala mustahabban, tidak wajib dan tidak pula mustahab. Fa innahu la yaqdiru ahadun an yanqula anhu haditsan sahihan fi istihbabi dzalik. Karena tidak akan mampu seseorang untuk menukil satu hadis pun yang sahih tentang disyariatkannya hal tersebut, tentang dianjurkannya hal tersebut. Wala an ashabihi, tidak pula dari sahabat-sahabat Nabi SAW, wala ulama ummatihi, dan tidak pula dari para ulama umat ini. Saya kira cukup, nggak usah terlalu panjang-panjang karena waktu kita terbatas. Langsung al-muqaddimah ar-rabi'ah, muqaddimah yang keempat. Kata beliau, la yasihhu ta'abbud bil mubahi li dzatihi, tidak sah melakukan ibadah dengan perkara yang mubah secara zatnya. Mubah ini adalah sesuatu yang memang didiamkan oleh syariat, tidak bernilai positif dan tidak bernilai negatif. Yang melakukan perbuatan mubah itu tidak dipuji, tapi juga tidak dicela. Jadi dia posisinya tengah-tengah, netral. Kan gitu kan? Mubah ini posisinya tengah-tengah, netral. Sisi kanan ada wajib, ada mustahab. Yang melakukannya dipuji, mendapatkan pahala. Ya kan? Wajib sama mustahab ini kan yang melakukannya mendapatkan pahala kan? Ya, yang meninggalkannya berdosa. Di sisi satunya mubah ini di tengah-tengah. Di sisi satunya ada makruh dan haram, di mana yang melakukan perbuatan tersebut tercela. Bisa digambarkan enggak antum? Mubah tengah-tengah, netral. Di sisi kanan ada dua, ada wajib, ada sunnah. Yang mengerjakan dua ini terpuji atau tercela? Terpuji. Di sisi satunya mubah ini, di sisi kirinya ada makruh dan ada haram. Yang mengerjakan perbuatan ini terpuji atau tercela? Tercela. Nah, mubah ini tengah-tengahnya. Yang melakukannya tidak terpuji, tapi juga tidak tercela. Yang meninggalkannya juga tidak terpuji dan tidak tercela juga. Jadi memberi hukum apa? Nol. Memberi hukum netral. Karena memang dalil tidak memerintahkannya, tapi dalil juga tidak melarangnya. Contoh misalnya antum datang ke kajian ini, naik motor sama naik mobil. Apakah yang naik motor itu terpuji? Hah? Enggak, biasa wae. Oh, kalau gitu tercela yang naik motor? Enggak, biasa aja. Yang naik mobil, apakah terpuji? Enggak, biasa saja. Apa tercela? Tidak juga. Ya, jadi memberikan hukum netral. Itu mubah. Nah, nggak boleh kita melakukan ibadah dengan perkara-perkara mubah ini. Ya, nggak boleh kita melakukan suatu ibadah menganggap perkara mubah sebagai ibadah kepada Allah. Ada jamuan makanan. Yang satu ngambil ayam, yang satu ngambil bebek. Kata yang suka ayam, kamu kenapa nggak ngambil ayam? Kok ngambilnya bebek? Iya, bebek ini afdol di sisi Allah, ya kan? Mendatangkan pahala di sisi Allah. Ya, bebek ini adalah bentuk cara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan makan bebek ini. Nah, kata yang makan ayam, podo, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan bebek. Yang benar yang mana? Salah kabeh. Ya, yang satu menganggap makan bebek ibadah, yang satunya menganggap nggak makan bebek juga ibadah. Paham? Ya. Karena kenapa kok kita katakan dua-duanya salah? Karena makan bebek hukumnya apa tadi? Mubah. Ya, maka seorang nggak boleh menganggap perkara mubah sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu poinnya sudah dapat sebenarnya. Cuman nggak apa-apa kita baca apa yang dijelaskan sama Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis di sini.
Kata beliau, li'annal mubaha laisa mimma yuhibbullahu fi'lahu wala tarkahu. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena mubah, perkara yang mubah itu bukanlah perkara yang Allah cintai apabila hamba melakukan, dan bukan pula Allah cintai ketika hamba meninggalkannya. Yang melakukannya tidak dicintai oleh Allah, yang meninggalkannya podo juga tidak dicintai sama Allah. Bal inna ta'abbud bihi lidzatihi bid'ah. Bahkan sengaja melakukan ibadah kepada Allah, menganggap itu ibadah kepada Allah dengan perkara yang mubah secara zatnya, itu adalah bid'ah. Falaisa mustahabban wala wajiban. Karena perkara yang mubah itu tidaklah wajib, tidaklah mustahab. Illa fi halin wahidatin ya'ti dzikruha insyaallah. Kecuali ada kondisi. Ada kondisi di mana perkara yang mubah ini itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Yang nanti akan dijelaskan penjelasannya akan datang insyaallah. Tapi nggak apa kita sebutkan sekarang mumpung masih hangat pembahasannya. Jadi perkara yang mubah itu, dia itu bisa menjadi ibadah apabila perkara mubah ini fungsinya adalah untuk mensupport yang wajib, untuk mendukung yang sunnah, untuk supaya mudah meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh. Jadi kalau jadi batu loncatan, nah itu baru bisa berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidur apa hukumnya? Mubah. Ya tidur hukumnya mubah. Tapi jangan di kajian. Tidur hukumnya mubah. Seorang dia niat tidur setelah isya. Ya tidur setelah isya hukumnya mubah. Orang mau langsung tidur, mau makan dulu, mau bahkan kalaupun dia mau begadang juga mubah. Ya, asal begadangnya bukan maksiat, bukan nonton bola. Dia mau tidur di awal waktu. Apa niatnya dia tidur itu? Tidur ini mubah ya. Sepakat, tidur ini mubah. Dia niatkan tidur ini supaya nanti malam dia bisa bangun di tengah malam seger. Ya, dia bisa melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, dalam kondisi tubuh yang segar, bugar. Karena sudah tidur. Ya, beda kalau orang nggak tidur kemudian sholat malam, itu sholatnya apa? Ngantuk-ngantuk ambil angop-angop. Ya, akhirnya malah gak fokus. Ya, malah gak fokus. Akhirnya jadi gak fokus ibadahnya. Maka dia sengaja tidur ini mubah untuk supaya bisa menolong, mensupport dia bangun di tengah malam. Nah, maka tidurnya itu tadi berpahala. Ya, tidurnya tadi berpahala. Tapi kalau cuma sekedar tidur toh, ya tidur toh, nggak ada tujuannya supaya nanti bisa bangun malam, supaya nanti badannya bisa seger, bugar, bisa ibadah kepada Allah, nggak ada. Wes cuma sekedar tidur. Boleh nggak dianggap tidurnya itu ibadah? Nggak boleh. Itu bid'ah. Ya, nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Famin babi aula annahu la yasihhu an yata'abbada lillahi bi fi'lil makruhat wal muharramat. Nah, kalau perkara yang mubah saja yang memberikan hukum netral, itu nggak boleh seorang beribadah di dalamnya dengan menggunakan yang mubah itu. Apalagi kok ada orang yang sengaja beribadah kepada Allah dengan perkara yang haram. Ya, kok ada orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara yang haram? Emang ada? Ada. Apa contohnya? Musik. Nah, ada orang-orang yang memang sengaja menggunakan alat-alat musik dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyanyi, membuat lagu-lagu, ya kan? Dia niatkan musiknya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia niatkan lagunya, dia anggap, dia yakini lagu-lagunya itu, musik-musiknya itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah. Dia meyakini Allah cinta dengan lagu-lagu yang dia buat, naudzubillah. Kalau yang mubah saja nggak boleh,
Kok bisa ada orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara yang haram? Fabihadza la tujad ibadatun jaizatun mubahatun min jihatil fi'li wa hiya laysat wajibatan au mustahabbah. Oleh karena itu kata beliau, tidak akan Anda dapati ada ibadah yang sifatnya mubah. Ya, ada ibadah yang boleh dilakukan oleh seseorang yang mubah, tapi ternyata dia nggak wajib, nggak mustahab, nggak mungkin. Ya, jadi kalau ada orang beribadah, maka kita tanya, ini hukumnya wajib atau mustahab? Oh enggak, ini mubah. Oh bukan ibadah berarti. Ya, berarti itu bukan ibadah. Karena ibadah nggak keluar dari hukum wajib dan mustahab. Tapi di sini kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kalau Anda lihat insya Allah sudah terwakilkan dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Royis tadi. Jadi nggak perlu kita baca semuanya ini tadi. Nah, langsung ke halaman 25. Halaman 25, tanbih. Ada peringatan dari beliau. Yasihut ta'abbud bil mubah fi halin wahidah. Ini yang kita singgung tadi. Boleh kita beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah hanya dalam satu kondisi, satu keadaan saja. Apa keadaannya itu? Apa syaratnya? Wa huwa ayyakuna aunan ala fi'li ta'at. Yaitu perkara yang mubah tadi itu sebagai penolong, sebagai pensupport, pendukung dalam rangka menyempurnakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam rangka mensupport, mendukung bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini disebutkan tentang hadis Abu Dzar. Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam istilahnya kalian berjima, berhubungan suami istri, itu ada sedekah. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Wahai Rasulullah, apakah bisa salah seorang laki-laki di antara kita mendatangi istrinya karena syahwatnya, menggauli istrinya, apakah gitu tok bisa mendapatkan pahala? Ya, menggauli istri itu secara asal apa hukumnya? Mubah. Ya kan, itu perbuatan duniawi yang mubah. Maka kata Nabi itu mendapatkan pahala. Itu bisa sebagai bentuk ibadah. Apa jawaban Nabi? Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Tidakkah kalian tahu bahwa seandainya dia menggauli orang lain, artinya dia melakukan zina, bukankah itu adalah perbuatan haram yang mendapatkan dosa? Maka demikian sebaliknya, kalau dia menggauli kepada wanita yang tepat, yakni istrinya dia sendiri, maka itu adalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Paham ya maksudnya? Jadi seorang dia melakukan perkara yang mubah, tapi niatnya dia untuk mensupport, mendukung agar tidak jatuh dalam perkara yang haram. Maka jadilah yang mubah tadi itu adalah ibadah. Apa contohnya selain jima ini? Selain jima sama zina. Ada perkara yang mubah, tapi antum melakukan perkara yang mubah itu dalam rangka supaya antum terhindar dari yang haram. Ada orang candu khomer. Ya kan, ada orang candu khomer. Apa biasanya? Buat mengalihkannya apa? Nah, kopi. Minum kopi hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, haram? Wajib. Mubah. Ya, hukumnya mubah.
Tapi dia minum itu dalam rangka untuk supaya menghindarkan dia dari minum khamr misalnya. Paham ya? Dia niatkan minum kopi itu dalam rangka untuk supaya dia menghindar dari minum khamr. Maka jadilah itu ibadah. Apalagi contoh selain itu? Banyak ya, nanti kasus-kasusnya antum terapkan sendiri. Ya, ada perkara mubah antum lakukan dengan niatan supaya saya nggak terjerumus kepada perkara yang haram. Ya, maka saya melakukan ibadah, melakukan yang mubah itu supaya saya nggak terjerumus dalam perkara yang haram. Maka yang mubah tadi naik menjadi bukan naik, maksudnya yang mubah tadi bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud sama beliau. Tapi ada yang lebih tepat lagi di sini. Nah, yang paling bawah, halaman 25 yang paling bawah. Rawa al-Bukhari anna Aba Musa qala li Mu'ad bin Jabal. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Fa kaifa taqra'u anta ya Mu'ad?" Bagaimana kau membaca wahai Mu'ad? Maksudnya membaca Al-Quran. Kata Mu'ad bin Jabal, anamu awwalal lail. Aku tidur di awal malam. Ini yang tadi contoh yang kita sampaikan tadi. Tidur di awal waktu. Jadi habis Isya langsung tidur. Fa'aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum. Kemudian aku bangun dan aku telah menyelesaikan sebagian dari tidurku. Fa'aqra'u ma kataballahu li. Maka aku membaca apa-apa yang Allah tulis untukku, yaitu membaca Al-Quran. Bangun di tengah malam tujuannya supaya bisa membaca Al-Quran. Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka aku berharap kepada Allah dari tidurku itu sebagaimana aku berharap kepada Allah ketika aku bangun membaca Al-Quran. Tuh. Jadi Mu'ad bin Jabal menjadikan tidurnya itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dia mengharapkan pahala kepada Allah dari tidurnya itu. Kenapa? Karena tidurnya itu adalah perbuatan mubah atau apa ini tidur ini? Mubah. Tapi yang mubah ini digunakan oleh Mu'ad bin Jabal untuk mensupport perkara yang mustahab, yaitu membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat di tengah malam. Maka boleh ketika itu seorang berharap tidurnya tadi adalah ibadah. Tapi turut tok, cuman sebatas tidur, tidak dijadikan sebagai batu loncatan untuk ibadah. Boleh nggak berharap pahala di situ? Nggak boleh. Nggak boleh berharap. Misalnya nanti siang Anda tidur, ya sudah untuk melepas lelah saja. Turu ngantuk, capek. Ya, nggak ada niatan supaya nanti bisa bangun, bisa sholat asar tepat waktu di masjid. Ya ada niatan itu. Cukup tidur karena capek, ngantuk, melepas lelah. Ya, semoga tidurku ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Boleh? Boleh nggak? Hanya sebatas tidur, tidak diniatkan untuk supaya bisa ibadah setelah bangun tidur. Enggak, turut tok. Boleh nggak dia berharap pahala di situ? Nggak boleh. Ya, harus ada batu loncatannya. Ya, tidur ya, mudah-mudahan nanti dengan tidurku ini aku bisa bangun untuk melaksanakan sholat asar dengan baik. Ya, nggak ngantuk-ngantuk. Karena ngantuk itu juga mempengaruhi kualitas ibadah jamaah. Ya, Anda bisa bayangkan ada orang ibadah dalam kondisi ngantuk yang sangat berat. Mulai takbiratul ihram sampai salam angop tok di sini. Ada. Kita dapati sebagian orang-orang sholatnya kayak gitu. Ket takbiratul ihram sampai selesai angop terus bolak-balik. Iya. Ya semoga semoga diterima ibadahnya di sisi Allah. Cuman kan seorang pingin ibadahnya itu sempurna, ibadahnya berkualitas. Maka bagaimana cara ngilangi ngantuk? Tidur. Nah, maka tidurnya itu tadi dia berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini boleh. Kemudian Anda lihat di halaman 27, paragraf yang paling atas. Qala Ibnu Hajar. Berkata Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
dalam Fathul Bariyah, beliau mengatakan al-mubahat yu'jaru 'alaiha. Perkara-perkara yang mubah itu bisa mendapatkan pahala. Pelakunya bisa diberi pahala. Dengan apa? Dengan niat toh. Binniyah. Dengan niat dia melakukan perkara yang mubah itu, idza sarat wasail lil maqasidil wajibah awil mandubah aw takmilah. Dengan syarat perkara yang mubah itu adalah wasilah, sarana yang dimaksudkan untuk bisa mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang sunnah atau untuk menyempurnakan. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hanifiyah as-samha fayuftir liyataqawwa 'ala shaum wa yanamu liyataqawwa 'alal qiyam. Nah, di antara petunjuk jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hendaklah makan. Ya, seorang itu hendaklah makan supaya puasanya kuat. Makan ini perkara mubah atau perkara yang wajib, sunnah, makruh, haram? Mangan. Mubah. Tapi ketika tujuannya adalah untuk supaya puasanya kuat, maka jadilah yang mubah ini ibadah, diberi pahala. Ya, ini selain sahur ya. Kalau sahur memang ada nas khusus. Ya, kalau makan sahur itu memang ada nas yang khusus bahwasanya itu adalah makanan ibadah yang diberkahi. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur ada barokah. Ini enggak, ini makan secara umum. Ini makan secara umum. Maka seorang hendaklah makan ketika memang sudah dibolehkan makan malam hari setelah berbuka puasa, makan. Supaya dia mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa keesokan harinya. Ya, maka makannya tadi ibadah bukan? Ibadah. Karena jadi batu loncatan. Demikian juga seorang tidur. Tidur itu mubah, tapi tujuannya untuk supaya dia kuat bangun di tengah malam melaksanakan sholat. Wa yatazawwaj li kasri syahwah. Dan di antara thariqah jalannya Nabi SAW adalah dengan dia menikah supaya bisa melampiaskan syahwatnya ke cara yang benar, wa i'fafin nafs wa takfirin nasl, dan supaya menjaga kehormatannya atau untuk memperbanyak keturunan. Ya, untuk memperbanyak keturunan. Paham ya poin yang keempat ini ya? Ya, seorang tidak boleh beribadah dengan yang mubah kecuali apabila yang mubah itu jadi batu loncatan, sebagai batu loncatan untuk bisa mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang sunnah, atau batu loncatan untuk bisa meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh. Maka yang mubah tadi kalau niatnya kayak gitu, ya dia diberi pahala. Namun kalau cuma sebatas yang mubah, nggak ada niatan apapun, maka tidak boleh dianggap beribadah. Sekarang halaman 27, masih di halaman 27, al-muqaddimatul khamisah, muqaddimah yang kelima. Al-bid'ah kulluha muharramah. Bid'ah itu semuanya haram. Nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada. Bid'ah semuanya haram. Kata beliau, inna kulla bid'atin fid din muharramatun. Sesungguhnya semua bid'ah di dalam agama, tuh bukan di dalam perkara duniawi. Semua bid'ah di dalam agama haram hukumnya, terlarang. Wa minal adillati ala dzalik ma yali. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut sebagai berikut. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama. Akhraja Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru fi amrina, dalam urusan kami. Kata Ibnu Hajar, fi amrina fi dinina, dalam agama kami. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kami, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama itu,
fahuwa raddun, maka tertolak. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah haram hukumnya karena tertolak. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya kata beliau, annal bid'ah mardudah. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa bid'ah tertolak. Wa ma kana kadzalik fahuwa muharram. Maka kalau tertolak berarti itu menunjukkan hukumnya haram. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, li'annaha bid'atun muharramatun wal bid'atu mardudatun. Karena bid'ah itu hukumnya diharamkan dan bid'ah itu hukumnya tertolak. Tapi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ad-dalilul tsani akhraja Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dan semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Tidak diperkecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustadz, bagaimana Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madzmumah, ada bid'ah tercela, ada bid'ah terpuji? Ada bantahan syubhatnya di sini. Ya, termasuk juga ucapannya Al-Izz bin Abdissalam. Ya, ucapannya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam yang membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahabbah, bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang makruhah, dan ada bid'ah yang muharramah. Ya, sampai membagi menjadi 5. Kan ada ulama yang membagi bid'ah. Kalau semua bid'ah itu sesat, harusnya para ulama nggak membagi bid'ah seperti itu. Ya, bahkan jauh sebelum Imam Syafi'i, Umar ibnu Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada dong bid'ah hasanah. Nanti ada bantahan tersendiri. Namun di sini kita ingin menekankan kepada jamaah, yakini dulu bahwa semua bid'ah itu haram. Ini pondasinya, ini landasannya. Adapun tadi ucapannya Umar, ucapan Imam Syafi'i didatangkan oleh mereka dalam rangka untuk memberikan syubhat kepada Anda. Ya, untuk memberikan syubhat kepada Anda. Maka pegang, kaidah kita adalah memegang yang muhkam, memegang yang sudah paten. Ya, memegang yang sudah paten. Datang syubhat belakangan, tahan dulu. Ya, saya nggak bisa mengkorelasikan bagaimana ucapan Nabi kullu bid'atin dhalalah. Saya nggak bisa mengkorelasikan, mensinkronkan dengan ucapannya Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Saya nggak bisa menjamakkannya karena keterbatasan ilmu saya. Katakan gitu. Ya, tapi yang saya yakini, Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Ya, maka saya pegang ini. Adapun nanti bagaimana menjamakkan, menggabungkan antara dua ucapan tadi, nanti saya tanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan Anda berbelok hanya gara-gara ada syubhat. Contoh, antum sudah paten meyakini, bahkan sejak kecil saya yakin, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Sahih? Iya, antum yakini itu. Maka itu namanya muhkam. Sudah clear. Kemudian datang syubhat. Ada orang yang mencoba untuk memburamkan itu. Datang kepada antum terus ngomong, oh nggak bisa gitu mas. Nabi Isa nggak akan turun di akhir zaman. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah penutup para nabi. Kalau Anda meyakini Nabi Isa turun lagi, berarti membatalkan ayat tadi. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW dan itu kekufuran. Oh, mulai apa sampean? Mulai goyang. Iyo. Waduh, bahaya pisan ini. Kalau saya meyakini Nabi Isa turun lagi, berarti ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wah, bahaya ini, bisa kufur ini. Jangan Anda kemudian goyang. Tetap berpegang dengan muhkam tadi. Tidak, saya tetap meyakini Nabi Isa turun di akhir zaman. Itu yang paten saya yakini. Adapun tadi ucapanmu,
saya tahan dulu. Ya, saya tahan dulu. Nanti saya akan bertanya kepada orang yang mengetahui bagaimana mengkompromikan dua hal tadi. Antara Nabi Isa yang turun di akhir zaman dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nanti saya tanya. Takon mari ngono. Tanya kepada ustadz, tanya kepada orang yang paham. Maka dijawab. Tidak ada pertentangan dua hal itu. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Nabi Isa juga turun di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Karena yang dimaksud Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir adalah tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa diangkat jadi Nabi itu kapan? Sebelum Rasulullah atau setelah Rasulullah? Sebelum. Selesai. Baru kemudian Anda, oh iya ya. Coba kalau Anda percaya sama syubhatnya dulu. Setelah dijelaskan, kukur-kukur, bingung. Waduh, salah dong berarti. Saya sudah kena syubhat ini. Ya, makanya makanan ya ojo syubhat terus. Yang didengerin jangan dai-dai syubhat terus. Akhirnya gitu, kebingungan dalam beragama. Ingat ya, saya ingin membangun keyakinan Anda, mengajak Anda untuk membangun keyakinan bahwa semua bid'ah sesat. Itu dulu. Adapun syubhat-syubhat yang beredar nanti, insya Allah akan ada bantahan terhadap syubhat tersebut secara panjang lebar oleh beliau. Kata beliau, wajhud dalalah annal muhdatsat wal bid'ah syarrul umur wa hiya dhalalah. Sisi pendalilan dari hadis tadi, yaitu semua bid'ah atau sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan dan semua perkara yang bid'ah itu sesat. Maka ini adalah dalil bahwa semua bid'ah itu haram. Karena di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa bid'ah itu sejelek-jeleknya perkara. Dan bid'ah itu adalah dhalalah, kesesatan. Famakana kadzalik fahiya muharramah. Maka kalau Nabi sudah memberikan sifat yang jelek kayak gitu, maka otomatis hukumnya apa? Haram. Dalil yang ketiga, hampir mirip dengan yang tadi, wa iyyakum dari Al-Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasul SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Sama seperti tadi ya. Kemudian dalil yang keempat yaitu ucapan para sahabat. Banyak di sini disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa ajarannya dari Nabi SAW. Dan jangan kalian wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi dengan agamanya Nabi ini, dengan ajarannya Nabi ini. Cukup, itu pun keteteran jamaah. Ya enggak? Itu pun keteteran. Berapa banyak di antara kita yang meninggalkan apa yang sudah jelas-jelas diajarkan Nabi SAW. Kita tinggalkan entah karena kita malas, atau karena kita lupa, atau karena kita belum tahu ilmunya. Itu sudah banyak yang ditinggalkan. Itu PR buat kita. Ngapain lagi terus memunculkan perkara-perkara yang baru? Ya kan? Ngapain perkara-perkara yang baru kalau yang sudah ada saja itu tidak pernah kita amalkan atau jarang kita amalkan. Ibarat gini jamaah, antum sudah punya mobil 10. Bayangkan, antum sudah punya mobil 10. Dipakai semua enggak mobil 10 ini? Mungkin enggak? Tak pakai semua Ustaz, mobil 10. Tak gowo kabeh. Jadi iki dimelakukno mandek. Terus pakai mobil kedua dimelakukno mandek. Ganti mobil ketiga terus ngono terus sampai tempat tujuan. Stres, balul. Pasti ada di antara mobil-mobil tersebut yang sering dipakai dan yang nganggur. Anak lebih cocok pakai mobil ini. Enak, tariannya kenceng, hemat, irit. Ya kan? Terus kalau mobil-mobil ini, ya ini jarang, ini boros soalnya. Kita biasa dengarnya gitu dari orang-orang yang punya banyak mobil. Nah, ketika dia sudah punya banyak mobil dan mobilnya juga jarang dipakai sama dia, mungkin nggak dia beli mobil lagi? Ngapain? Ngapain terus beli mobil lagi?
Kalau bukan dia orang yang termasuk orang yang israf. Apa israf? Berlebih-lebihan, membuang-buang harta. Ya, nggak dipakai sama dia. Seandainya dia berikan kepada fuqara, dia berikan kepada masakin, itu jauh lebih baik. Ya, daripada cuma jadi kolektor-kolektor mobil seperti itu, tidak ada manfaat yang dia ambil di situ. Ya, kecuali kalau orang punya mobil ada khusus ininya. Ini kalau buat jarak jauh pakai ini. Kalau buat dalam kota pakai ini. Kalau buat kemana? Nah, kalau di Saudi itu kalau buat ada mobil khusus buat menggembalakan kambing. Iya, ada mobil khusus buat ngangkut panganane wedhus iku apa. Ada mobil khususnya dan ada juga mobil khusus buat dia sama keluarganya. Jadi dibedakan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini boleh nggak masalah. Tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, buat apa istilahnya bahasa sekarang itu? Flexing tuh. Ya, buat flexing. Ini haram. Ya, maka ilustrasinya seperti tadi. Sudah punya mobil banyak, ngapain beli mobil lagi? Ya, baik, itu salah satu ucapan emas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini kita ringkas saja ya ucapan-ucapan dari para sahabat. Seperti ucapan Abdullah bin Umar, wa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik. Ini saja sebenarnya sudah cukup ya untuk membantah bid'ah hasanah. Kemudian ini yang lebih menakjubkan, wa ja'ala Ibnu Mas'udin al-muhdithina lidzikri al-jama'i bil hasa muftatihi babi dhalalah. Sikap dari Abdullah bin Mas'ud ketika ada sekelompok orang yang make batu-batu untuk zikir berjamaah. Disifati oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka ini adalah para pembuka pintu fitnah. Tuh, sekeras itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ceritanya ini di sini diringkas langsung ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ceritanya ada sekelompok orang lagi kumpul-kumpul di masjid berhalakoh-halakoh. Masing-masing halakoh itu dipimpin oleh seorang komandan, di mana seorang komandan ini mengatakan kepada jamaahnya, kabbiru mi'a, bertakbirlah 100 kali. Maka jamaahnya pun bertakbir 100 kali berjamaah bersama-sama dengan menggunakan kerikil-kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Selesai 100, maka pemimpin majelis tadi mengatakan halilu mi'ah, ya bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Atau pakai gini-gini apa enggak, wallahu a'lam. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai kerikil-kerikil itu dihitungi sampai 100. Krungu Abdullah bin Mas'ud, ada fenomena seperti itu, dengar. Nah, inilah orang yang punya ilmu, maka dia itu sensornya itu aktif jamaah. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu, muni alarmi, didit gitu, gak bener ini. Tapi kalau orang yang gak memiliki ilmu, gak punya akidah, gak punya manhaj, dia melihat, mendengar penyimpangan sebesar apapun, mati sensori, gak kroso deh. Oh, biasa saja sih. Ada dai misalnya mencela pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum, sensori gak murup. Oh, biasa sih. Memang pemimpin harus dikritik biar dia lurus. Tuh. Ya. Atau dia sudah tahu tapi meneng tok. Ya kan? Gak diingkari, dikasih ribuan uzur. Oh, gak apa-apa uzur. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti ada salahnya gitu. Iki sensori wis error, alarmnya sudah mati. Ibarat kalau Anda punya mobil, pas ada maling gak murup sensori alarmnya. Justru ketika Anda yang masuk malah murup. Ini rusak berarti wesan. Ya, maka seorang muslim seperti Abdullah bin Mas'ud ini seorang sunni salafi, dia itu sensitif ketika ada penyimpangan-penyimpangan sekecil apapun, sensitif dia, peka dia. Ini didikannya Nabi SAW. Dan ini yang kita tiru harusnya. Ya, penyimpangan-penyimpangan sekecil apapun kita harus sensitif terhadapnya. Jangan kemudian ditolerir, dibiarkan.
Karena lama-kelamaan akan berdampak menjadi besar. Seperti kisah ini. Awalnya bid'ah-bid'ah yang kecil, namun lama-kelamaan bertransformasi menjadi bid'ah yang besar. Dan kita lihat, didatangi sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa ini? Sedang apa kalian ini? Kata Abdullah bin Mas'ud. Qalu, kata orang-orang yang berjamaah di situ, yang zikir-zikir berjamaah itu, "Ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi at-takbir wat tahlil wat tasbih." Wahai Abdullah bin Mas'ud, ini cuman kerikil-kerikil yang kita gunakan untuk menghitung takbir kami, menghitung tahlil kami, menghitung tasbih kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa'uddu sayyi'atikum." Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun alla yudayya min hasanatikum syai'. Ya, justru kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Kalau memang itu kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umatnya Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian binasa. Ya, alangkah cepatnya kalian binasa. Maksudnya alangkah cepatnya kalian menyimpang. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Tuh lihat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berterbaran di tengah-tengah kalian. Nah, di sini kita tahu bahwa rujukan kebenaran itu kepada siapa? Sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengaitkan sahabat-sahabatnya Nabi, si urip. Kenapa kalian menyelisihi mereka? Kenapa tidak ada sahabat di barisan kalian? Tuh, kalau memang kalian benar, kudune ono sahabat Nabi nang halakoh kalian ini. Ini juga yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas ketika membantah Khawarij. Ketika beliau berdialog dengan Khawarij. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat satu orang sahabat pun ada di barisan kalian. Itu sudah menjadi dalil bahwa kalian di atas kesesatan. Karena kalau seandainya kalian hak, kalian benar, at least minimal ada seorang sahabat Nabi di barisan kalian. Tapi ternyata nggak ada barisan sahabat di kalangan Khawarij. Dan kata beliau, lihat para sahabat Nabi masih hidup. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Baju Nabi, pakaian Nabi masih utuh. Ya, bejana-bejana Nabi, perabotan-perabotannya Nabi juga masih belum rusak. Artinya apa? Si kaet wingi Nabi wafat, meninggal. Baru kemarin Nabi meninggalkan kita. Kok cepet kalian menyimpang? Cepet banget kalian menyimpang. Walladzi nafsi biyadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian cuma punya dua pilihan. A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian merasa bahwa kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang dibawa oleh Muhammad SAW? Artinya cara kalian beragama ini, apakah lebih baik daripada cara beragamanya Nabi SAW? Atau pilihan kedua, memang sengaja kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ya, kalian sengaja membuka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kesesatan. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, niat kami baik, tujuan kami baik. Kata beliau, wa kam mim muridin lil khair fala yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya karena caranya yang salah. Tahu antum orang-orang ini yang zikir berjamaah ini, ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, mereka menjadi apa? Mereka bertransformasi jadi apa? Khawarij. Bertransformasi menjadi Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Awalnya zikir berjamaah kok bisa jadi Khawarij? Bagaimana prosesnya? Demikianlah bid'ah. Awalnya bid'ah itu mirip seperti hak. Namun lama-kelamaan dia akan semakin menjauh dari kebenaran. Bahkan akhirnya bisa sampai keluar dari Islam. Anda kalau lihat
gambar yang pernah digaris Nabi SAW, satu garis lurus. Ini jalan kebenaran. Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang banyak. Antum menggambar garis-garis yang banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, antum lihat di situ yang belok kanan dan belok kiri. Awal mula dia belok ke arah kanan dan kiri, itu masih dekat nggak dengan jalan yang lurus? Masih dekat, masih mirip-mirip lah dengan jalan yang lurus. Tapi semakin jauh, semakin lama, semakin menjauh dari garis yang lurus nggak? Semakin menjauh. Ya, semakin menjauh. Itulah bid'ah. Kenapa para ulama kok mereka mewanti-wanti bid'ah? Baik itu bid'ah yang kecil, apalagi bid'ah yang besar. Ya, maka ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ya, makanya saya kalau ngelihat komentarnya ahli bid'ah, kalau ngelihat kajian-kajian sunnah itu, mesti komentar mereka itu, emang nggak ada bahasan lain sing dibahas bid'ah tok ae. Paham ya? Padahal enggak, kita bahas yang lain juga. Cuman karena saking seringnya salafiyin, Ahlus Sunnah itu memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, sampai-sampai orang-orang awam ahli bid'ah dengernya itu salafi ini ngajinya cuman bid'ah tok. Wis gak tahu bahas sholat, gak tahu bahas poso, gak tahu bahas kaji, sing dibahas mek bid'ah tok. Kenapa mereka bisa sampai kesimpulan seperti itu? Karena seringnya Ahlus Sunnah salafiyun memperingatkan umat dari bid'ah. Tapi sangat disayangkan ini sudah mulai luntur. Hal-hal demikian ini sudah mulai luntur. Sehingga sebagian, jangankan orang awam, yang ngaku ngaji sunnah saja masih buram masalah bid'ah. Masih nggak bisa membedakan mana dai sunnah dan mana dai bid'ah. Ya. Tolak ukurnya nggak jelas, timbangannya nggak jelas. Dai sunnah itu apa? Sing jenggoten pokoknya. Sing cingkrang itu dai sunnah. Dai sunnah itu apa? Yang kalau khutbah bacanya innal hamdalillah. Nah, itu baru dai sunnah. Ya. Dai sunnah itu yang apa? Yang kalau sholat rapat softnya, yang kalau tasyahud digerakkan jarinya. Itu bukan timbangan itu, tapi dijadikan timbangan oleh sebagian orang untuk menandakan bahwasanya ini dai sunnah. Ya, maka terus belajar untuk kita bisa membedakan mana dai-dai sunnah yang benar-benar di atas hak, yang menyeru kaum muslimin kepada kemurnian sunnah, dan mana orang-orang yang mengatasnamakan sunnah namun hakikatnya dia adalah ahli bid'ah, karena banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.